Ya, rapid test bikin stres jadi perbincangan kita malam hari ini. Saya kembali ke Pak Kamal tadi yang sempat terputus. Bagaimana tadi harusnya rapid test tahapannya seperti apa, Pak Ya, Kamal? kalau kita melihat sebuah kejadian di lapangan, kita mengidentifikasi, itu bisa. Jadi kita bisa melihat. Jadi ini bermanfaat untuk case finding. Kita mencoba untuk melacak. Di situ ada kasus atau tidak. Kita coba cari. Tapi ini kan ada kemungkinan untuk salah. Ya. Kita hanya mencari itu, kemudian apa? Tracking. Makanya di dalam ilmu epidemiologi kita menyebut dengan PE, penyelidikan epidemiologi atau investigation, epidemiologi investigation. Jadi ini semacam investigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Di mana yang dicurigai, kemana dia, traveling kemana saja, siapa, seperti itu yang harusnya jalan. Ini yang harusnya kita urus. Tapi kalau melihat jumlah pasien positif yang sudah lebih dari 50.000, Pak Kamal, seperti apa? Bagaimana tracingnya? Pasti susah kan? Iya, karena itu saya katakan tadi bahwa di lapangan seharusnya, kan kita ada dinas kesehatan, kita punya 500-an kabupaten kota, ada dinas kesehatan. Ada fungsi di situ, ada fungsi pelaporan, ada fungsi investigasi, ada namanya surveillance, bagian surveillance. Ini jalan nggak? Jadi menjadi rumit ketika kita bicara persoalan yang sudah terjadi, tapi sistem. Saya lagi-lagi bicara sistem, gitu. Tidak bermaksud untuk melebarkan diskusi kita, tapi saya ingin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan itu kan dia harusnya memagar sebuah sistem, tapi ini ada gugus tugas. Jadi yang tadi rapid tidak terlepas dari syarat untuk bepergian, itu dikeluarkan surat edaran itu oleh gugus tugas. Jadi sekarang kontrol harga dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini fungsi ini juga membingungkan. Akhirnya merembet ke sini, Mbak. Jadi semakin banyak persoalan. Persoalan rapid test sekarang yang keluar kemudian harga. Nah, harga ini saya khawatir kalau dipaksakan, tadi sudah disampaikan, mutu. Ya, mutu. Kalau harga regennya saja yang jumlahnya segitu, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Kita butuh yang lain-lain itu, dan itu cost-nya juga harus dihitung dan di-attach-kan di dalam bagian perhitungan jumlah yang harus dibayar. Itu satu. Kedua, kalau fasilitas kesehatan merasa bahwa harga itu tidak mencukupi, dia akan mencoba untuk menutup. Iya dong, gitu. Mencoba menutup. Akhirnya siapa yang rugi? Lagi-lagi masyarakat dipaksa untuk tidak. Loh, saya rugi, ini bayar sekian tidak akan cukup. Siapa yang bayar? Nanti ditambah lagi, kalau cost sharing gimana? Nambah. Di lapangan semua kemungkinan bisa terjadi. Lagi-lagi masyarakat, yang stres juga masyarakat, sesuai tema kita pada malam hari ini. Saya kembali ke Dokter Slamet. Dokter Slamet, bagaimana cara menjelaskan ya ke masyarakat mengenai rapid test ini bikin stres begitu? Ini kan sebenarnya perkara mudah tapi dibikin sulit, Mbak. Mudahnya kenapa? Masyarakat kepengen harga murah, ya udah kita sediakin yang murah, misalnya di stasiun-stasiun, di bandara, pemerintah yang menyediakan, kan gitu. Mungkin pemerintah bisa memesan harga yang sangat murah, tapi kalau di rumah sakit swasta, di klinik-klinik swasta, itu ya sulit untuk melakukan pentarifan tadi, kan gitu loh. Jadi jangan menyalahkan fasilitas pelayanan kesehatan, karena fasilitas pelayanan kesehatan ini kan sifatnya pasif. Karena ada regulasi yang mewajibkan rapid test, ada yang membutuhkan, ya kita buka untuk pelayanan rapid test, gitu. Jadi sebenarnya mudah, kalau ingin murah, oke, mau naik kereta api di stasiun sediakan rapid test. Kemungkinan penumpukan antrian begitu Pak, seperti apa kalau menumpuk di stasiun atau bandara? Oh, bisa dilakukan 2 atau 3 hari sebelumnya, kan gitu kan. Atau bisa dilakukan, ya paling nggak di fasilitas pelayanan milik pemerintah juga bisa dilakukan itu, Mbak. Baik. Nah, misalnya nih, kayak Mbak nih, saya mau privasi nih, saya mau ketemu dokternya langsung, saya mau terapi tes, saya sekaligus mau konsul. Apa iya dibatasi dengan harga yang tadi itu tadi? Padahal Mbak akan memberikan atau fee atau membayar dengan kantong sendirilah begitu. Berarti disesuaikan dengan treatment yang akan didapatkan pasien tersebut begitu ya, Dok? Iya, betul. Baik. Nah, kalau Pak Kamal sendiri melihat hal ini, ya harusnya ada kelas-kelasnya kalau kita bisa bilang seperti itu ya, tidak dipatok 150.000. Setuju kan Anda? Iya, saya melihatnya begini ya. Penentuan harga itu kan dari mana sih dasarnya? Itu dulu.
dari mana dasar itu keluar. Ini kan harus ada yang diajak bicara, harus ada yang diajak bicara dan dihitung. Mungkin ada diskusi, saya tidak tahu. Tetapi ketika harga itu jauh di bawah, artinya tidak bisa diterima. Itu satu. Kemudian kita sendiri bicara tentang masyarakat yang ada di kuintil bawah. Ya, mungkin maksud pemerintah tadi disampaikan oleh Edi bahwa maksudnya baik. Kalau menurut saya pribadi itu belum cukup. Ditiadakan saja itu, tidak perlu orang bepergian menambah beban masyarakat. Sekarang masyarakat akan berpikir ulang untuk berpergian. Jadi ada konsekuensi ekonomi. Kita berpikir bahwa ekonomi kan baik, tapi menambah beban, tetap keluar gitu. 150 tadi kan tetap keluar. Siapa yang menjamin bahwa pelaksanaan dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi geografis yang sedemikian rupa, harga itu di Papua sana, di Indonesia Timur sana tidak di-adjust. Iya, tidak ada yang menjamin. Jadi menurut saya mengubah harga itu pun menjadi tidak sederhana sekarang. Jadi kelihatannya kebijakan ini seperti tambah sulam. Tambah sulam. Ada protes tentang rapid test, bukannya dilihat esensinya, tapi harganya. Dan yang ditekan siapa gitu. Ini kan cara berpikir simpel. Tekan saja providernya. Anda tidak boleh meminta lebih dari 150.000. Loh, realitanya harga ini tidak cukup gitu. Jadi kita mesti melihat semua itu dengan proporsional gitu. Harga, mutu seperti itu. Karena memang rapid test sendiri validitasnya juga masih belum cukup begitu ya. Saya ke Dokter Slamet lagi, Dokter. Kalau rapid test ini validitasnya kurang kuat seperti swab, kenapa tidak diarahkan ke swab saja nih pasien-pasien yang terdeteksi? Ya kalau tes swab itu kan tidak langsung jadi, Mbak. Kalau jumlahnya banyak bisa paling cepat 2 hari lah. Tidak bisa langsung jadi. Kalau bisa jadi itu jauh lebih bagus. Karena orang terinfeksi hari pertama itu di tes PCR bisa ketahuan. Tapi kalau rapid test kan nunggu 7 hari terinfeksi, setelah itu baru dia bisa positif. Jalan keluarnya bagaimana? Kalau memang PCR tidak memungkinkan, cukup pakai surat sehat. Surat sehat ini bisa menggambarkan bahwa orang ini tidak lagi punya sakit flu, batuk, pilek, panas. Kalau orang yang ada sakit batuk, flu atau panas, ya itu harus menggunakan surat sehat dokter tadi gitu loh. Jadi tidak harus di rapid test karena menambah biaya gitu loh. Baik. Sebenarnya idealnya misalnya, satu orang yang ingin tes COVID-19 ini rapid test secara berkala berapa kali, Dok? Loh, kalau ID sama epidemiolog kan menganjurkan kalau mau tes itu ya PCR gitu loh, tes swab gitu loh. Tergantung dia kontaknya bagaimana. Kalau dia di rumah sakit bisa tiap berapa minggu dia harus bagi tenaga kesehatan ya dilakukan tes swab. Nah itu tapi itu tadi kembali lagi bahwa ini kan untuk mengurangi penularan. Mengurangi penularan kan dengan cara satu protokol kesehatan, yaitu betul-betul pakai face shield, pakai masker, ya kan, hand sanitizer, cuci tangan, kan gitu. Berarti menganjurkan untuk swab, berarti tidak pernah dianjurkan untuk rapid ya, Dok ya, untuk bisa mengetahui langsung begitu? Ya karena kurang optimal hasilnya. Kalau gitu kenapa tidak harga swab saja yang disesuaikan? Masalahnya itu kecepatan pemeriksaan swab itu tidak cepat, Mbak. Kalau rapid test kan nunggu setengah jam selesai, ya kan, atau maksimal 1 jam. Tapi kalau swab itu lama, bisa 2 hari, gitu loh. Meskipun mahal, tidak valid ya Pak ya? Dan mahal. Tes PCR itu kalau tidak salah semurah-murahnya itu 1.500.000, semurah-murahnya itu. Dan itu tidak mencukupi untuk pemerintah bisa mengcover seluruhnya? Tidak, ya paling kita ambil jalan tengah aja. Kita berusaha menekan infeksi yaitu dengan protokol kesehatan. Yang kedua ditambah surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sakit panas, batuk maupun pilek. Itu cukup gitu loh. Kalau mereka yang panas, batuk, pilek ingin tetap berangkat, ya dia harus dites PCR gitu loh. Karena dia dalam keadaan sakit gitu. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Dr. Slamet dan juga Pak Kamal. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.